Ya, pemirsa PT Semen Indonesia Persero Tbk merupakan salah satu emiten yang tercatat di papan utama Bursa Efek Indonesia. Rekan saya Rolando Sambuaga akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Ando silakan. Ya baik Cakri dan pemirsa, saham PT Semen Indonesia Persero TBK ini tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak Juli 1991 dan menjadi salah satu emiten yang sahamnya selalu menarik bagi para pelaku pasar. Dan kita simak bersama datanya pemirsa. Ya, PT Semen Indonesia Persero TBK dengan kode emiten SMGR ini melakukan pencatatan perdana di Bursa Efek Indonesia waktu itu pada 8 Juli 1991 dengan papan utama di bidang usaha produsen semen, sektor barang baku dan subsektor barang baku industri. Lalu kita simak bersama ini ada siapa saja pemegang saham dari SMGR. Kita lihat pemegang saham terbesar adalah negara sebesar 3,02 miliar dengan kode warna hijau. Lalu warna hijau ini sebesar 48,99% dipegang oleh masyarakat atau senilai 2,9 miliar. Dan berikutnya pemirsa kita lihat bersama ini adalah pergerakan nilai saham SMGR di kuartal 1. Kita lihat pada 3 Januari ini berada di level 12.575, lalu sempat menguat juga tipis ya di 12.650, kemudian turun terus sampai di Maret berada di 11.700 dan kemudian sempat turun lagi dan hingga di kuartal 2 ini tepatnya pada 25 Mei lalu ini berada di posisi terendah atau saat ini berada di level 9.400 per saham. Ya, demikian Cakri, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Ando untuk informasinya terkait pergerakan saham dari SMGR. Kembali ke Mas Luki. Mas Luki melihat tadi pergerakan saham SMGR yang ternyata bearish begitu ya, terus mengalami penurunan. Sampai tadi Mas Luki tadi sempat katakan ini sempat di bottom line di harga 8.000, tapi nampaknya di Mei kemarin, ya di 25 Mei ini 9.400. Ini artinya ada kenaikan. Apa yang bisa diantisipasi oleh pelaku pasar melihat pergerakan SMGR? Pertama strateginya adalah memang akumulasi itu menjadi salah satu pilihan ya dalam kondisi seperti ini karena memang kita tidak dianjurkan melakukan transaksi dengan agresif karena memang SMGR itu masih berada pada teritori bottom line. Nah, bottom line-nya ada di angka 8.200, sementara saat ini sudah berada di angka 9.500 dan itu sebenarnya menjadi sinyal untuk akumulasi. Nah, kemudian target jangka pendek. Nah, target jangka pendek itu ada di angka 10.550. Kemudian target jangka menengah ada di angka 11.100 dan target jangka panjang itu ada di angka 12.500. Nah, itu ruang gerak SMGR dengan upside atau dengan potensial upside yang memang harus diatur dengan metode transaksi yang tidak cukup agresif. Sekali lagi karena sebenarnya kalau kita bicara ruang lingkup semen ya, konsumsi semen ini sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi karena kita tahu prinsip ekonomi adalah produksi, kemudian distribusi dan konsumsi. Nah, saat ini memang kalau dikatakan produksi, sebut saja produksinya optimal, tetapi distribusinya barangkali mengalami kendala karena memang negara konsumsi atau memang konsumennya baik di Indonesia sendiri atau di Asia Tenggara ini sedang mengalami pembatasan pengurangan. Nah, untuk itu akumulasi ini menjadi pilihan untuk melihat SMGR dan kondisi under value. Nah, ini kalau dilihat dari mungkin konsumen begitu dari sisi produksi dari Semen Indonesia, tapi kalau dari pelaku pasar sendiri melihat pergerakan dari produksi, distribusi dan juga konsumsinya nampaknya untuk semen kita harus membacanya dengan tepat begitu karena ada penurunan produksi atau penggunaan. Ini bagaimana yang harus dilakukan oleh para pelaku pasar melihat saham SMGR? Ya, pertama para pelaku pasar itu menentukan target jangka pendek dan jangka menengah. Jadi saya tidak memberikan pandangan untuk melihat SMGR sampai ke angka tertingginya yang sempat menguji level 13.000 dan tersebut sebenarnya belum menjadi satu pandangan yang strategis untuk saat ini. Untuk itu strateginya bagi para pelaku pasar kita harus menentukan target jangka pendek di 10.550 dan jangka menengah 11.100. Nah, dua horizon waktu itu atau dua rentang waktu itu dulu yang memang harus diperhatikan oleh para pelaku pasar dan memang sekali lagi harus
memperhatikan PDB ya, PDB kita yang sebenarnya menurut proyeksi saya ke depan PDB kita tuh ada di angka 1,7% atau lepas dari zona kontraksi. Tapi pada saat kondisi tersebut, apakah COVID-19 ini masih cukup dinamis, ataukah pergerakan dari temuan-temuan kasus COVID-19 ini masih menjadi perhatian? Nah, itu yang perlu diwaspadai. Nah, untuk itu anjuran transaksi jangka pendek dan jangka menengah itu menjadi pilihan bagi para pelaku pasar. Oke, tapi di harga di 9.500 atau 9.400 sampai 9.500 ini adalah momen yang tepat untuk menyasar SMGR? Ya, jadi trading plan SMGR adalah entry point SMGR ada di angka 9.400 hingga 9.500. At least itu adalah kinerja harga SMGR saat ini. Jadi trading plan-nya adalah beli SMGR di angka 9.000 hingga 9.500. Target pertama SMGR ada di angka 10.500, kemudian target jangka menengah ada di angka 11.500. Nah, untuk target jangka panjang saya belum memberikan anjuran karena memang kondisi PDB kemudian perkembangan COVID-19 itu menjadi tantangan bukan hanya di Indonesia sebagai negara konsumsi semen, selain itu juga negara yang mengkonsumsi produk semen Indonesia di Asia Tenggara yang sebenarnya juga mempertimbangkan hal yang sama, bagaimana PDB mereka di terutama tahun-tahun 2021 pertengahan hingga tahun 2022. Baik, memperhatikan daya konsumsi negara juga, negara-negara lain dan di Indonesia sendiri untuk melihat seperti apa daya beli dan konsumsinya terhadap kebutuhan semen begitu ya. Terakhir Mas Luki, mungkin singkat saja yang bisa dilakukan semen Indonesia untuk meningkatkan kinerja di 2021. Kalau tadi nampaknya ekspor ke Amerika Utara ini agak kurang realistis begitu ya, tapi mungkin ada hal yang bisa dilakukan oleh Perseroan untuk meningkatkan kinerja di tahun ini. Perseroan ada baiknya untuk melakukan rebalancing ya, keuangan, artinya dengan kondisi new normal ya, ada baiknya juga untuk melihat new balancing ya, artinya mempersiapkan PDB, menghadapi PDB menuju angka 1,7% itu apa produk-produknya sudah memang benar-benar siap belum? Karena kan memang tidak serta-merta ketika PDB itu naik, lantas perusahaan itu tiba-tiba berubah langsung memiliki kekuatan yang sama, karena kan sebelum pandemi ini banyak perusahaan yang mengalami penurunan nilai perusahaan atau valuasi. Nah, itu yang perlu dipersiapkan bagi Semen Indonesia untuk melakukan rebalancing keuangan, kemudian mempersiapkan proyek untuk akuisisi atau merger, karena ketika ekonomi ini reverse atau berhasil keluar dari zona kontraksi, memang ini momentum bagi perusahaan yang memiliki kekuatan produk itu untuk menjual secara agresif. Nah, itu harus ditangkap oleh SMGR sehingga ketika berhasil keluar dari zona kontraksi, produknya juga tersedia. Baik, agar bisa agresif harus mengumpulkan kekuatan yang lebih besar begitu ya, dengan cara merger salah satunya. Baik, terima kasih Mas Luki Bayu Purnomo telah bergabung bersama kami di Corporate Action pagi ini.